Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiantika, perwakilan dari kelompok 8, selaku moderator dari presentasi kami yang berjudul Anthocyanin of Hibiscus rosa sinensis versus Littoria ternate. Kelompok kami terdiri dari Eskanita BR Tarigan, Intan Sri Mulyani, Septia Anggraini Putri, Septiantika, Cadian Mayashari, dan Tiara Anggita. Langsung saja, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Tiara Anggita. Kepada Tiara, saya persilahkan. Kembang sepatu ditanam sebagai tanaman hias atau tanaman pagar karena memiliki bunga yang beraneka warna. Tanaman ini bisa ditemukan dari dataran rendah sampai dengan pegunungan. Berduri tegak, memiliki tinggi 1-4 meter, bercabang banyak, daunnya tunggal, bertangkai tinggi, dan terletaknya berseling. Helaian daunnya berbentuk bulat telur, ujungnya meruncing, pangkal runcing, tepi bergerigi kasar, tulang daunnya menjari, dan berwarna hijau. Daun penumpu berbentuk garis, bunga tunggal, keluar dari ketiak daun, tegak, atau sedikit menggantung, dengan tangkai bunga beruas. Ada yang berwarna merah, orange, dan sebagainya. Bunga bisa dimakan mentah atau setelah dikukus. Bunga ini sering digunakan untuk pewarna kain dan makanan, serta maskara atau sebagai penggosok sepatu agar mengkilap sehingga disebut dengan kembang sepatu. Telang merupakan bunga majemuk terbentuk pada ketiak daun, memiliki tangkai yang silindris, panjangnya kurang lebih 1,5 cm, memiliki kelopak, berbentuk corong, mahkota berbentuk kupu-kupu, dan berwarna biru. Tangkai benang sari berlekatan membentuk tabung, kepala sari bulat, tangkai putik silindris, kepala putik bulat, buah berbentuk polong, panjang 7-14 cm, bertangkai pendek, buah yang masih muda berwarna hijau setelah tua berubah warna menjadi hitam. Dengan klasifikasi seperti di atas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandungan beserta manfaat dari bunga kembang sepatu atau dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Hibiscus rosa sinensis itu mengandung berbagai jenis senyawa. Di antaranya itu ada flavonoid, hibiscentine glycosid, cyanidin diglukosid, taraxeryl asetat, polifenol, tanin, saponin, kalium oksalat, zat pahit, dan peroksidase. Nah, senyawa-senyawa yang terdapat pada bunga Hibiscus rosa sinensis ini pada penyakit tertentu itu dapat membantu melemahkan berbagai jenis organisme penyebab penyakit. Nah, di mana kandungan anthocyanin yang ada pada bunga Hibiscus rosa sinensis itu ada sebesar 193,04 mg per 100 gram atau sama dengan 7 sendok makan. Selanjutnya, manfaat dari Hibiscus rosa sinensis ini, baik itu bunganya, daunnya, kulit batang, dan akarnya itu mengandung hibiscentine glycosid, di mana hibiscentine glycosid ini merupakan sebuah agen anti-spermatogenesis yang digunakan sebagai kontrasepsi untuk pria. Selain itu, bunganya yang mekar itu juga mengandung kalsium oksalat dan mengandung flavonoid yang dapat mempengaruhi spermatogenesis dengan menekankan sekresi hormon-hormon yang diperlukan untuk keberlangsungan spermatogenesis. Dan masih banyak juga manfaat-manfaat dari Hibiscus rosa sinensis ini. Nah, senyawa flavonoid memiliki berbagai macam bioaktivitas. Di antaranya itu ada antiinflamasi, anti kanker, anti fertilisasi, antiviral, antidiabetes, antidepresan, dan diuretik. Bunga telang memiliki beberapa kandungan. Kandungan fitokimia bunga telang yaitu tanin, flobatanin, karbohidrat, saponin, triterpenoid, fenol plavanoid, flavanol, glikosida, protein, alkaloid, antraquinon, anthocyanin, stigmasid 4-ena 3,6 dion, minyak volatil, dan steroid. Komposisi asam lemak meliputi asam palmitat, stearat, oleat, linoleat, dan linolenat. Biji bunga telang juga mengandung asam sinamat, finotin, dan beta-sitosterol. Kandungan anthocyanin yang dimiliki oleh bunga telang
sebesar 22,74 mg per 100 gram atau setara dengan 7 sendok makan. Manfaat dari bunga telang di antaranya yaitu anti-diabetes, anti-obesitas, anti-hiperlipidemik, regulasi kolesterol, anti-kanker, anti-inflamasi, anti-asma, dapat meningkatkan kesehatan otak, meredakan sakit kepala serta migrain, dan menstimulasi pertumbuhan pada rambut. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar jalur metabolisme dari antosianin pada tumbuhan. Adapun proses pemanfaatannya, yang pertama sebagai pewarna alami dari bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Yang pertama, bunga kembang sepatu dicuci terlebih dahulu, lalu di blender. Setelah di blender, hasilnya disaring. Nah, hasil yang disaring tersebut yang akan dijadikan sebagai pewarna. Lalu selanjutnya ada pewarna alami dari Clitoria ternate. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama dikeringkan bunga telang terlebih dahulu, lalu masukkan bunga telang ke dalam wadah yang berisi air hangat, lalu diaduk. Setelahnya dipisahkan bunga telang dengan air dengan cara disaring, lalu bunga telang siap jadi pewarna alami yang berwarna biru. Untuk mendapatkan warna ungu, hasil tadi bisa dicampurkan dengan perasan air lemon agar berubah menjadi berwarna ungu. Proses pemanfaatan selanjutnya dari bunga Hibiscus rosa sinensis atau bunga kembang sepatu adalah dimanfaatkan sebagai minuman kesehatan, di mana tahap yang pertama yakni air sebanyak 500 ml direbus hingga mendidih. Kemudian bunga kembang sepatu dipetik dan lemon disiapkan. Lemon yang sudah disiapkan tadi diiris, sedangkan bunga kembang sepatu yang telah dipetik tadi dimasukkan ke dalam air rebusan yang telah mendidih. Ditunggu hingga beberapa menit sampai air rebusan berubah warna menjadi merah. Ketika air rebusan telah berubah warna menjadi merah akibat lunturnya zat warna pada bunga Hibiscus rosa sinensis, maka air tersebut dipisahkan dari bunga kembang sepatu yang ada di dalamnya. Kemudian air tersebut diberi perasan lemon yang telah diiris. Kemudian sembari memberi perasan lemon, tuang madu secukupnya pada satu gelas. Kemudian air yang sudah diberi perasan lemon tadi dituangkan ke dalam gelas yang berisi madu. Kemudian diaduk, teh kembang sepatu siap untuk dinikmati. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.